hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Dalam kehidupan kekristenan kita, baptisan merupakan bagian yang penting, bahkan merupakan satu dari dua sakramen yang penting dalam kehidupan iman Kristen kita. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita bahwa mungkin kita tidak tahu baptisan yang sebenarnya. Berdasarkan medianya, yang kita tahu ada baptisan air, itu yang kita imani. Tetapi di luar ada baptisan bendera, ada baptisan pasir, ada baptisan udara, ada baptisan awan, ada baptisan dengan media hembusan nafas seorang pendeta juga dianggap sebagai baptisan, dan macam-macam. Saya mau tegaskan kepada kita, itu bukanlah baptisan yang sesungguhnya. Baptisan yang sebenar-benarnya, baptisan yang sesungguhnya adalah baptisan api atau baptisan Roh Kudus. Nah, sebelum saya bacakan ayatnya bagi kita, saya mau sebutkan lagi satu persatu tentang baptisan yang umum, yang biasa dipakai sebagai media untuk melaksanakan baptisan itu. Yang sudah umum kita pakai, yang pertama adalah baptisan air, di mana air merupakan media sarana untuk membaptis, baik itu membaptis anak dengan percik maupun selam, maupun membaptis orang dewasa dengan percik maupun selam. Itu kebanyakan di antara orang-orang Kristen memakai media itu. Tetapi ada di dalam gereja juga, gereja yang berbeda dengan kita, misalnya Bala Keselamatan itu memakai baptisan bendera. Tentu argumentasi teologisnya mereka punya sendiri. Jadi sesungguhnya mereka memakai media bendera. Ada lagi media pasir. Jadi mereka membaptis orang dengan pasir, bukan dengan air. Alasannya adalah bahwa di padang gurun tidak ada air. Jadi yang bisa dipakai sebagai media untuk membaptis adalah pasir. Kemudian yang lain ada juga baptisan udara atau baptisan awan. Itu argumentasinya adalah di dalam perjanjian lama. Jadi orang-orang Israel dibaptis di dalam awan. Jadi alasannya seperti itu. Ada juga orang-orang yang memakai cara itu. Ada lagi orang-orang yang saya tidak sebut namanya, kelompok-kelompok Kristen tertentu memakai hembusan tiupan pendeta, tiupan hamba Tuhan sebagai medianya. Ada ayatnya ketika Tuhan Yesus menghembuskan murid-murid dengan nafasnya. Jadi itu kira-kira argumentasinya. Jadi hamba Tuhan juga menghembuskan dengan nafasnya dan membaptis orang-orang atau jemaatnya dengan cara seperti itu. Nah, saya kembali kepada baptisan yang sesungguhnya. Baptisan yang sesungguhnya bukan baptisan dengan media air, dengan media pasir, dengan media bendera, dengan media awan, dengan media hembusan nafas dan sebagainya, atau mungkin dengan media tanah dan sebagainya. Tetapi baptisan yang sesungguhnya adalah baptisan api, yaitu baptisan Roh Kudus. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Lukas pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ada lagi ayat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-33. "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari beberapa ayat yang kita baca, oh ya, saya ingatkan dulu ya, setiap kali kita membahas ayat, saya selalu membacakan firman. Mengapa? Karena firman itu harus kita bacakan dan kita dengar. Jadi itu yang membuat iman kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh dengan kita membaca sungguh-sungguh firman. Bukan hanya membahasnya saja, tapi membaca, menelaah, dan kita terima dengan telinga kita, kita aminkan, kita bahas, dan membuat iman kita bertumbuh.
Dari 3 ayat yang sudah kita bacakan, saya mau tegaskan kepada kita bahwa baptisan yang sesungguhnya itu adalah baptisan api, saya istilahkan, karena tertulis dalam kitab suci, yaitu baptisan dengan media Roh Kudus. Jadi kita dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah baptisan yang menyelamat. Itulah baptisan yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi, baptisan yang sesungguhnya adalah baptisan api, yaitu baptisan Roh Kudus, di mana yang membaptis bukanlah manusia tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Biarlah ini memberikan pemahaman yang sesungguhnya kepada kita. Biarlah hal ini membuat iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi implikasi, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita dengan membahas baptisan yang sesungguhnya ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kadang kita terkecoh, kadang kita tersesat dengan pernyataan-pernyataan orang-orang Kristen yang belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mereka berkata bahwa baptisan yang sesungguhnya adalah baptisan yang dilakukan oleh gerejanya, baptisan selam. Jadi seolah-olah itulah baptisan yang paling benar dan itulah baptisan yang menyelamatkan. Sesungguhnya baptisan yang dilakukan oleh gereja itu adalah baptisan tanda pertobatan. Demikian juga Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi orang-orang percaya, Petrus, para rasul, Yohanes Pembaptis, dan para gembala-gembala di zaman sekarang, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, menyelenggarakan baptisan sebagai proklamasi tanda pertobatan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Baptisan yang sesungguhnya terjadi ketika kita percaya, di mana Tuhan Yesus Kristus membaptis kita dengan Roh Kudus yang disebutkan di dalam salah satu ayat, yaitu baptisan api. Itulah baptisan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau belum dibaptis selam, seperti pengakuan-pengakuan dan pelesetan-pelesetan orang-orang Kristen zaman now. Jangan takut orang meninggal belum dibaptis. Kenapa? Yang membaptis yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran penting lagi bagi kita, marilah kita tetap percaya yakin. Ketika kita sudah percaya, Tuhan Yesus juga telah membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita yakin dengan sungguh-sungguh oleh hati kita, lalu dikuatkan oleh Roh Kudus bahwa kita telah lahir baru dan kita telah dibaptiskan dengan api, yaitu baptisan yang sesungguhnya. Jangan takut kalau belum dibaptis dengan baptisan-baptisan menurut tata cara gerejawi. Bapak Ibu yang terkasih, inilah pemahaman yang benar. Mari kita memuliakan Tuhan, mari kita percaya, mari kita yakin bahwa Tuhan telah membaptis kita dengan baptisan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Jadi orang-orang mengatakan harus dibaptis ulang, itu untuk kepentingan gerejanya sebenarnya ya. Jadi mari kita terus memuji, memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Amin.